Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat apa yang Allah inginkan kepada hamba-Nya, yaitu berupa ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan sedikit pun wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Risalah telah Rasulullah SAW sampaikan secara sempurna. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, saudaraku seiman, adalah berusaha untuk yang pertama mengkaji dan mempelajari apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Karena itu adalah kebahagiaan. Itu adalah merupakan keberuntungan untuk kita di dunia dan akhirat.
Yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita tiada lain adalah manfaat dan maslahat. Yang Rasulullah SAW larang pasti itu mengandung mudarat. Ima mudaratnya lebih besar atau mudaratnya murni. Namun itu bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, ya akhal Islam. Adapun orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, hanya memikirkan syahwat belaka, hanya memikirkan hawa nafsu saja, akan sulit bagi dia untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Bahkan seringkali orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh syahwat dan hawa nafsu menganggap bahwa syariat ini berat, bahwasannya syariat itu, ya akhal Islam, tidak sesuai dan relevan dengan zaman, katanya. Hanya karena, ya akhi, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ternyata tidak sesuai dengan keinginannya dan hawa nafsunya. Ya subhanallah, ya akhal Islam, padahal kita sebagai seorang hamba harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya wahyu yang Allah turunkan itulah kebenaran yang mutlak. Adapun akal kita, perasaan kita, yang kita pandang baik, belum tentu di sisi Allah baik. Belum tentu di sisi Allah baik, sebagaimana Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kalian tidak sukai itu ternyata baik untuk kalian. Dan boleh jadi yang kalian tidak sukai, yang kalian sukai itu ternyata tidak baik untuk kalian. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Lihatlah, Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Karena kita manusia hanyalah diberikan keilmuan sedikit saja oleh Allah. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maka pantaskah kita, ya akhal Islam, ilmu yang sedikit seperti ini, akal yang terbatas, kemudian kita mengkritik syariat Allah Azza wa Jalla? Pantaskah, ya akhal Islam, manusia yang disifati sebagai jahil, jahul, yang banyak kebodohannya, mau mengkritik syariat yang berasal dari Allah, yang sempurna keilmuannya, ya akhal Islam? Tak layak bagi kita sebagai seorang hamba untuk mengkritik syariat Allah. Karena syariat Allah itu hakikatnya sempurna, penuh kebaikan dan maslahat. Namun akal kita saja yang kurang. Terkadang kita kurang memahami tentang sebagian syariatnya, tentang hikmah-hikmah yang Allah inginkan dari syariatnya. Tapi kemudian kita malah menuduh Allah, menuduh Rasulullah, atau menuduh syariat ini katanya sebagai syariat yang ekstrim atau radikal, ataupun yang lainnya yang mereka selalu tuduhkan, ya akhal Islam. Maka kewajiban kita, ya akhi, sebagai seorang hamba adalah untuk taslim dan selalu berkata sami'na wa ata'na. Itulah moto seorang muslim kepada Rabbnya. Sami'na, kami mendengarkan titah-titah Allah, titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengar bukan sebatas mendengar, akan tetapi mendengar yang disertai dengan pemahaman. Mendengar yang disertai, ya akhal Islam, kita berusaha untuk memahaminya. Wa ata'na, kemudian kami taat. Sebatas mendengar, tidak taat, itu adalah akhlak orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asayna. Kami mendengar, tapi kami maksiat. Sedangkan orang beriman berkata, kami mendengar dan kami taat. Itulah, ya akhwat Islam, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa taslim dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Islam. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya istislam lillah, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun aturannya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Maka dari itu Allah bersumpah bahwa iman seseorang tidak lurus dan tidak sempurna sampai terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan. Yang kedua, menerima keputusan Rasulullah dengan hati yang ridha dan rela. Dan yang ketiga, yaitu kita taslim, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim. Mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Itulah ya akhwal Islam, kesempurnaan iman. Itulah hakikat keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena kita hanyalah hamba. Hamba yang tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Hamba yang kewajiban dia adalah yakin bahwasannya yang Allah turunkan dari syariat itu adalah kebaikan untuk dirinya, kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansuril muslimina fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran azizan ajilan ghairu ajil. Allahumma alayka bil yahud al-zalimin. Allahumma hzimhum. Allahumma ahlikhum ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma hdi syababal muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Astaghfirullah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.